Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Putri Islamia dengan NIM 061011 82429013. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengendalian keasaman larutan buffer. Larutan buffer adalah larutan berair yang terdiri dari campuran asam lemah dan basa konjugatnya, ataupun sebaliknya. Larutan buffer adalah larutan yang menahan perubahan pH saat pengenceran atau saat penambahan sedikit asam atau basa. Larutan buffer atau larutan penyangga secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Pada materi kali ini kita dapat melakukan percobaan, yaitu dengan menggunakan alat-alat, yaitu tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, gelas kimia, labu Erlenmeyer, gelas ukur. Dan bahan-bahan yang digunakannya ada asam klorida 0,01 m, natrium hidroksida 0,01 m, asam asetat 0,01 m, natrium asetat 0,01 m, amonium hidroksida 0,01 m, dan amonium klorida 0,01 m. Pada percobaan ini kita melakukan penentuan pH larutan bukan buffer dan selanjutnya penentuan pH larutan setelah ditambah asam. Untuk larutan buffer, kita menentukan pH larutan buffer. Pertama, untuk tabung pertama itu dengan mencampurkan 5 mili asam asetat dengan 5 mili natrium asetat. Terus ukur pH-nya. Untuk tabung kedua, mencampurkan 5 mili amonium hidroksida dengan 5 mili amonium klorida dan ukur pH-nya. Yang kedua itu penentuan pH larutan buffer setelah ditambah asam. Untuk percobaan ini kita menggunakan HCl. Pada kedua tabung tersebut ditambahkan 1 tetes HCl 1M. Setelah itu, tentukan pH larutan dan bandingkan dengan pH larutan yang bukan buffer. Yang ketiga, penentuan pH larutan buffer setelah penambahan basa. Pada percobaan kali ini kita menggunakan NaOH. Jadi, pada tabung 1 dan tabung 2 ditambahkan 1 tetes larutan NaOH 1M ke dalam masing-masing tabung. Kemudian, ukur pH larutan dan dicatat dan bandingkan dengan pH larutan bukan buffer. Pada tabung pertama, pH awalnya itu 4,57. Setelah ditambahkan asam yaitu HCl, pH-nya naik menjadi 6,05. Dan ketika ditambahkan basa yaitu NaOH, pH-nya menjadi 5,80. Untuk tabung kedua itu pH awalnya 8,94. Ketika ditambahkan asam, pH-nya menjadi 8,90. Ketika ditambahkan basa, pH-nya menjadi 9,32. Pada percobaan di tabung pertama, ketika ditambahkan HCl, pH larutannya kan menjadi naik. Berdasarkan teori buffer itu sendiri, seharusnya penambahan HCl yang mengandung ion H+ akan dinetralkan oleh ion asetat, sehingga pH larutan seharusnya tetap stabil atau bahkan sedikit menurun. Namun peningkatan pH yang terjadi bisa jadi merupakan akibat dari beberapa faktor. Salah satunya yaitu ketidaksempurnaan larutan buffer dalam menetralkan ion H+ yang ditambahkan. Pada kenyataannya, larutan buffer hanya dapat mempertahankan pH dalam batas tertentu yang disebut dengan kapasitas buffer. Ketika penambahan asam kuat melebihi kapasitas buffer menjadi kurang efektif. Selain itu juga faktor kondisi pH meter yang tidak bersih ataupun alat yang digunakan tidak terkalibrasi terlebih dahulu dengan benar dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Dan ketika tabung pertama ini ditambahkan larutan basah, pH larutan menurun menjadi 5,80. Seharusnya dalam teori buffer, penurunan pH sedikit setelah penambahan NaOH diharapkan, karena ion asetat akan bereaksi dengan ion H+ dari asam dan menetralkan ion OH- dari basa. Meskipun demikian, perubahan pH yang lebih kecil dari yang diharapkan bisa menjadi disebabkan oleh fakta bahwa buffer asam asetat dan natrium asetat masih mampu menetralkan sebagian ion OH- meskipun kapasitasnya terbatas. Secara keseluruhan ini menunjukkan bahwa buffer berfungsi untuk menetralkan sebagian besar ion OH- yang ditambahkan, namun tidak sepenuhnya. Untuk tabung kedua itu pH awalnya 8,94. Ketika ditambahkan larutan asam, pH-nya hanya turun sedikit menjadi 8,90. Yang sesuai dengan teori buffer. Hal ini terjadi karena ion H+ dari HCl akan dinetralkan oleh ion NH4OH yang ada dalam larutan. Penurunan pH minimal ini menunjukkan bahwa buffer basa ini memiliki kapasitas yang juga cukup untuk menetralkan asam yang ditambahkan. Namun, dengan batas tertentu. Jika penambahan HCl lebih banyak dilakukan, pH akan turun lebih drastis, menunjukkan bahwa kapasitas buffer sudah tercapai. Ketika tabung kedua ini ditambahkan larutan basa, pH-nya meningkat menjadi 9,32. Dalam buffer basa, ion NH4+ dari amonium klorida akan menyerap ion OH- dari NaOH dan menetralkannya. Salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi hasil praktikum adalah kondisi pH meter yang tidak bersih atau yang tidak terkalibrasi dengan benar. Pengukuran pH yang akurat sangat penting pada praktikum kali ini, karena hasil yang diperoleh digunakan untuk menganalisis kemampuan buffer dalam menetralkan asam atau basa yang ditambahkan. Oleh karena itu, pengawasan yang cermat terhadap kondisi alat pengukur sangat penting untuk memperoleh data yang valid. Untuk larutan pH buffer asam. Jadi, pertama itu kita mencari mol buffer asam dan mol CH3COOH dengan menggunakan rumus M dikali V.
Setelah itu kita mencari H plusnya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus Ka dikali mol basa lemah per mol asam konjugasi. Nah, setelah itu kita mencari pH-nya dengan menggunakan rumus min log H plus. Dan menggunakan rumus konsentrasi H plus sama dengan Ka dikali mol CH3COOH per mol CH3COONa. Selanjutnya kita cari pH-nya sama dengan min log konsentrasi H plus. Terus kita cari pH untuk larutan buffer asam dan untuk HCl. Pertama-tama kita cari terlebih dahulu mol buffer asam dan mol HCl dengan menggunakan rumus M dikali V. Selanjutnya kita cari konsentrasi H plus dengan menggunakan rumus Ka dikali mol CH3COOH per mol CH3COONa. Selanjutnya kita cari pH-nya dengan menggunakan rumus min log konsentrasi H plus. Selanjutnya untuk konsentrasi OH-nya kita menggunakan rumus Kb dikali mol NH4OH per mol NH4Cl. Selanjutnya kita cari POH-nya dengan menggunakan rumus POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Setelah itu kita cari pH-nya dengan mengurangkan PKW dengan POH. Berikutnya untuk larutan buffer basah HCl, kita cari pH-nya. Pertama-tama kita cari mol buffer basah, yaitu dengan menggunakan rumus M dikali V. Selanjutnya kita mencari mol HCl. Setelah itu kita cari konsentrasi OH-nya dengan menggunakan rumus Kb dikali mol asam konjugasi per mol basa lemah. Setelah itu kita cari POH-nya dengan menggunakan rumus min log konsentrasi OH-. Setelah itu kita cari pH-nya dengan menggunakan rumus PKW dikurang POH. Sekian video penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.